Shalom, kita mau kembali belajar mengenai satu topik yang sangat menarik, yaitu pendeta penikmat persepuluhan semuanya salah. Ini adalah judul besarnya, tetapi hari ini kita akan mencermati judul kecilnya. Yang menjadi pokok pembahasan kita adalah bahwa teman-teman pendeta zaman now itu tidak taat kepada perintah hukum Taurat mengenai masa tugas mereka. Teman-teman pendeta atau gembala sidang tidak mentaati kepada perintah hukum Taurat, khususnya mengenai masa tugas mereka. Saudara, setiap pelaku hukum Taurat selalu setia dan berusaha mentaati setiap perintah yang ada di dalam hukum Taurat, karena mereka tahu tuntutan hukum Taurat yang begitu tinggi dan demikian sukar mengharuskan para pelaku bisa menjalankan setiap firman Tuhan dan tidak membiarkan perintah yang lain itu boleh gugur. Saudara, ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan sempat kecewa dengan pertumbuhan jumlah umat Tuhan zaman sekarang. Tuhan juga sempat kecewa dengan kualitas iman orang Kristen zaman sekarang. Kenapa? Karena perintah Tuhan di dalam hukum Taurat, di dalam firman Tuhan ini diabaikan oleh para imam yang yakin mereka mau hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, kita lihat lebih dulu Bilangan pasal yang ke-8. Saya bacakan ayat 23 sampai dengan 26. Yang demikian bunyi firman-Nya dengan judul bacaan awal dan akhir masa kerja orang Lewi. Berarti lihat judul bacaan ini kita tahu bahwa orang Lewi yang terbagi dalam dua fungsi jabatan, bisa sebagai imam dan hanya sebagai penata layanan, itu mempunyai masa tugas, punya masa bakti sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam Bilangan pasal 8 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman-Nya. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka. Tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Saudara, kenapa Tuhan bisa kecewa? Padahal kita sudah merasa senang. Kelihatannya jumlah umat Kristen bertambah banyak. Kelihatannya jika kita ketemu dengan banyak teman, sekarang mulai banyak orang bisa bicara tentang firman Tuhan. Ngobrol, bisnis, firman Tuhan diselipkan. Kita pun ikut merasakan sejuk di dalam hati kita. Tetapi sesungguhnya apakah yang bisa mereka sampaikan lewat firman Tuhan di dalam obrolan mereka benar-benar mencerminkan kualitas iman mereka? Belum tentu juga tentunya. Kenapa? Karena firman Tuhan ini justru diberlakukan oleh Tuhan dan Musa diminta untuk menyampaikan. Tuhan punya maksud agar supaya setiap orang-orang Lewi beserta dengan anaknya memperhatikan, kalau engkau sebagai pendeta, sebagai imam,
dan menerima persepuluhan dan menikmati persepuluhan dengan keluargamu, berarti engkau adalah orang yang siap memenuhi segala aturan yang ada di dalam hukum Taurat sebagai orang Lewi yang terkait dengan persepuluhan. Dengan arti kata lain, yang enak aku mau, syarat yang lain juga aku perhatikan. Saudara, yang enak aku mau, tetapi syarat yang tidak enak juga aku mau perhatikan. Sehingga dengan demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Lewi yang kau menjalankan ibadah, engkau juga akan memperhatikan ini. Otomatis jika engkau punya anak berusia 25 tahun, sudah secara otomatis sebagai keturunan anak laki-laki Harun, mereka harus mulai masuk melayani Tuhan di dalam bait Allah, di dalam gereja yang engkau duduk sebagai seorang gembala sidang. Artinya engkau juga mesti siap-siap. Jika aku sudah berumur 50 tahun, aku harus pensiun. Supaya apa? Tongkat estafet sudah selalu ada di dalam tangan anak-anak muda yang dengan semangatnya, yang dengan api Roh Kudusnya selalu berkobar-kobar untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan lebih baik lagi dari hari kemarin, lebih baik lagi dari pemimpin yang kemarin. Supaya apa? Jumlah pelipat gandaan orang-orang percaya akan bertumbuh lebih pesat dibandingkan zaman sekarang. Demikian pula kualitas iman orang-orang beriman akan lebih baik dibandingkan daripada hari ini. Oleh karena Tuhan selalu ingin para pemimpin-pemimpin muda itu yang tampil di depan, bukan yang tua zaman sekarang. Semakin tua semakin sakti dan tidak pernah mau turun, bahkan di dalam jabatannya harus ditambahkan dengan kata senior di belakang jabatan pendetanya, gembala senior. Saudara, kayak halnya di dunia nyata ini tadi ada jabatan direktur, senior direktur. Nah, ini jelas salah, saudara. Kenapa? Karena kita tidak melihat para pemimpin justru daripada anak-anak muda itu sendiri. Yang sudah kepala 5 seharusnya lengser, Anda hanya menjadi seorang konsultan, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan bantuan, tetapi tidak usah lagi menjabat pekerjaan itu. Saudara, apakah ada buktinya bahwa firman Tuhan ini memang dilakukan pada saat firman Tuhan ini ditulis? Saudara, yang namanya firman Tuhan tidak pernah bohong. Yang namanya firman Tuhan selalu ya dan amin. Oleh karena itu, coba kita melihat sekarang. Kita lihat Bilangan pasal yang ke-3. Kita lihat mulai ayat 1. Judul bacaannya jelas, orang Lewi. Judul bacanya saudara perhatikan. Kita mau baca Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung, Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Perhatikan ayat keempat. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi
ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Saudara, Harun yang jadi imam yang sudah tua itu adalah Harun yang setia kepada hukum Allah. Walaupun dia merasa lebih pengalaman, walaupun dia merasa lebih tua, walaupun dia adalah papahnya Eleazar dan Itamar, tetapi demi menghormati Tuhan dan segala hukum dan perintahnya, maka yang menjadi imam pada waktu itu bukanlah Harun, tetapi dikatakan, jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Saudara dikasih oleh Tuhan, satu ayat lagi supaya yakin. Bilangan pasal 3 ayatnya yang ke-32. Bilangan pasal 3 ayat 32, demikian bunyi firman-Nya. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka, yang memelihara barang-barang kudus. Saudara, adakah di antara saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan, yang sedang ingin menjalankan kembali hukum Taurat lewat persepuluhannya adalah orang yang mau setia sama seperti Harun? Bukan cuma yang enak aku mau, tetapi segala ketentuan yang tidak enak pun aku mau setia dan taat untuk aku lakukan. Oleh karena itu, teladanilah Harun sebagai imam pertama yang ditunjuk oleh Tuhan berserta dengan anak laki-lakinya turun-temurun. Niscaya engkau akan dikasih oleh Tuhanmu. Saudara, kita akan berjumpa lewat video saya yang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.